Shalom jemaat Tuhan GSC yang kasih karunia. Kita berjumpa lagi lewat ibadah online pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam kekuatan kesehatan yang baru yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita pagi hari ini untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Mari kita semua yang ada di rumah, dimanapun kita berada, kita mau angkat pujian
kerinduan kami Tuhan. Kami mau menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan padamu Tuhan, itu benar-benar menyukakan hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau urapi kami semua Tuhan, urapi jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, bahkan kami yang ada di tempat ini Tuhan. Kami semua tinggal dalam pemurikan-Mu saja Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong peribadatan kami pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, semua dalam jalur-Mu saja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau menyenangkan hati Tuhan oleh puji-pujian kita. Kita mau terima janji Tuhan. Haleluya. Kasih senyum kita. Kita mau keluarga ada di rumah. Haleluya. Terima janji Allah dari kaum Yehuda.
Firman-Mu
Tuhan, saya percaya bahwa kita boleh diberkati dalam ibadah ini dengan pujian penyembahan yang sudah bersama-sama kita boleh naikkan menjadi persembahan penyembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu biarlah kita pada waktu beribadah meskipun secara online kita sungguh-sungguh sehingga kita boleh menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan dan juga firman Tuhan. Mari kita akan fokus kepada kebenaran firman Tuhan saat ini untuk kita boleh diberkati di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan. Yang bersyukur buat anugerah Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Kau berikan sehingga kami boleh bersama-sama ada dalam kehidupan kami untuk boleh terus mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Kami boleh memuji menyembah Tuhan dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bila firman-Mu akan menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kehidupan ini senantiasa kami musrahkan sepenuhnya hanya dalam rancangan-Mu, hanya dalam kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa kita boleh menikmati apa yang disebut dengan kata penebusan, dan kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dan tidak hanya sampai di situ Tuhan bangkit, dan tidak hanya sampai di situ juga bahwa Tuhan naik ke surga. Ya, puji syukur bahwa kita boleh merayakan atau kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, dan kita bersyukur bahwa setelah Tuhan Yesus naik maka ada yang dikatakan yaitu hari Pentakosta, di mana Roh Kudus tercurah, di mana kuasa itu mengalir dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Untuk apa? Untuk membawa kehidupan anak-anak Tuhan menjalani kehidupan ini dengan kuat kuasa yang daripada Allah. Kuasa yang akan menyertai setiap langkah kehidupan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena itu, biarlah kuasa itu yang akan membawa kehidupan kekristenan iman kita bukan hanya sekedar kekristenan yang biasa-biasa saja. Kekristenan yang tidak hanya mungkin kita katakan Senin Kemis, atau mungkin kita katakan hanya pada waktu Natal, atau mungkin kita katakan hanya saat-saat tertentu kita mood lalu kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi ingat bahwa pada waktu Roh Kudus atau Roh Tuhan itu mengalir dan memenuhi kehidupan kita, maka kehidupan kekristenan ini sesungguhnya adalah kekristenan oleh karena anugerah daripada Tuhan. Kita punya kuasa yang dahsyat, kita punya kuasa yang luar biasa. Karena itu, biarlah melalui kuasa Roh Kudus itu, kekristenan iman kita menjadi kekristenan yang sungguh berarti dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, karena itu mari Bapak Ibu kita akan belajar dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa dengan tercurahnya kuasa Roh Kudus yang memenuhi kehidupan kita, maka kembali kita diingatkan, kembali kita disadarkan, kembali kita harus memiliki sebuah pemahaman bahwa yang tadi saya katakan bahwa Tuhan sudah menebus kehidupan kita. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah dan akhirnya mendapatkan kebenaran, yang akhirnya mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena dengan jelas dikatakan Allah yang turun ke dunia mencari umat yang berdosa. Jadi tidak ada manusia yang sanggup untuk mencari Allah dan akhirnya hidup dalam kebenaran, hidup dalam keselamatan. Karena manusia cenderung berbuat dosa, karena manusia cenderung berbuat jahat, karena manusia cenderung bahwa kedagingannya lebih kuat, sehingga Tuhan Bapa di surga mengutus anaknya yang tunggal dan menyelamatkan kehidupan kita dan mencari yang hilang. Itu firman Tuhan dikatakan, dan kita harus percaya itu. Dan kita harus tahu bahwa benar-benar bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah dicari oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan apa yang harus kita terus lakukan di dalam kehidupan ini, itu yang harus menjadi perhatian dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan pagi hari ini atau saat ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kemerdekaan dan kebenaran. Hidup dalam kemerdekaan dan kebenaran. Jadi pada waktu kuasa Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi kehidupan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang-orang yang mengasihi Dia, maka dia harus hidup dalam kemerdekaan. Dia harus tetap hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita cari kebenaran, kalau kita cari kemerdekaan,
maka sesungguhnya kehidupan manusia itu akan sangat boleh diartikan begini, bahwa pada waktu manusia berusaha untuk benar, berusaha untuk merdeka, kadangkala penuh dengan perjuangan, penuh dengan pergumulan. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kemerdekaan dan kebenaran itu diberikan oleh Tuhan pada waktu kita diselamatkan. Tetapi ingat perkataan saya, ingat firman Tuhan yang sebentar kita akan renungkan bersama. Pada waktu saat kemerdekaan dan kebenaran itu dianugerahkan, diberikan kepada kita, maka kehidupan kita yang menjadi bagian hidup kita, yang menjadi bagian dalam kehidupan kita, kita harus tetap hidup di dalam kebenaran dan kemerdekaan itu. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi firman Tuhan yang pertama mari kita akan coba lihat di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Beberapa minggu yang lalu saya katakan bahwa bagaimana bahwa kehidupan kita ada kepada sumber air yang benar, sumber kehidupan yang benar. Karena apa? Karena kita harus memunculkan, karena kita harus memanifestasikan, karena dari kehidupan ini akan terpancar segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu kita dipanggil dan ditebus oleh Kristus dan kita dimerdekakan, dikatakan, ya kan? Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi kita sudah dimerdekakan, kita diberikan kemerdekaan itu. Tetapi firman Tuhan katakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan. Janganlah kamu mempergunakan. Jadi kemerdekaan yang sudah ada dalam kehidupan kita, kemerdekaan yang sudah diberikan itu, janganlah dipergunakan kemerdekaan itu untuk, dikatakan, sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi ada perkataan, ada firman Tuhan yang mengatakan, jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan, kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jadi sekali lagi yang berkaitan dengan apa yang saya berikan beberapa waktu yang lalu, bagaimana bahwa pada waktu kita hidup dalam sumber air yang benar, maka kehidupan kita akan memanifestasikan, akan memunculkan, akan terpancar hal-hal yang benar. Ya kan? Selama orang hidup 24 jam, selama dia hidup, maka dia pasti akan memancarkan kehidupan. Tak itu baik, tak itu jahat. Tetapi ingat sekali lagi bahwa waktu kuasa itu dicurahkan dalam kehidupan kita, kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita gunakan kesempatan demi kesempatan di dalam kehidupan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran, tetap hidup di dalam kemerdekaan. Artinya apa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau coba kita lihat di dalam Roma pasal yang ketiga, Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-21, mulai nanti Bapak Ibu baca ya sampai ke 31, saya akan lompat-lompat saja. Ayat yang ke-21 Roma pasal yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya ingin katakan bahwa pada waktu kita dipanggil, pada waktu kita dipilih, kita ditebus, dan kita dimerdekakan, kita diberikan kemerdekaan, kita dibenarkan, maka dikatakan ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat yang ke-24, dan oleh kasih karunia
dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, itu sangat jelas dikatakan seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu kemerdekaan kebenaran itu diberikan dalam kehidupan kita, karena kita manusia tidak akan mungkin untuk mencari kebenaran dan kemerdekaan itu secara usaha manusia. Kenapa? Karena tadi saya sudah katakan bahwa kita manusia itu kadang-kala cenderungnya untuk berbuat dosa, cenderungnya adalah berbuat jahat. Oleh karena itu Tuhan yang datang untuk mencari kita. Tetapi ingat, setelah Tuhan datang mencari kita, menyelamatkan kita, Dia memberikan Roh-Nya dalam hidup kita untuk membantu kita tetap hidup dalam kemerdekaan dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda dan saya adalah orang-orang yang mau tetap hidup dalam kemerdekaan dan kebenaran, maka apa sesungguhnya yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan ini? Apa yang sesungguhnya yang harus menjadi satu target di dalam kehidupan kita sepanjang hari selama 24 jam? Baik untuk mungkin Anda yang sudah berkeluarga, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, atau untuk orang tua, atau untuk siapapun juga yang ada di sekitar Anda. Lalu pada waktu Anda melangkah keluar, atau mungkin bekerja, atau mungkin Anda bersosialisasi, pada waktu Anda membangun satu bisnis, apa yang harus Anda kerjakan sebagai orang-orang yang merdeka dan orang-orang yang sudah dibenarkan? Jangan sampai label bahwa waktu Anda sudah dimerdekakan dan Anda sudah dibenarkan, pada waktu Anda melangkah keluar, pada waktu Anda berinteraksi dengan orang, itu labelnya sudah pudar. Artinya apa? Kita tidak mempergunakan kehidupan kita, kesempatan yang sudah Tuhan berikan untuk tetap tinggal dalam kemerdekaan dan kebenaran. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau nanti Anda terus baca ya dari Roma 3 ayat 21 sampai ayat yang ke-31, Anda akan lihat bagaimana bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang harus terus hidup dalam jalan kemerdekaan dan kebenaran tersebut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kekristenan menjadi batu sandungan karena orangnya, ya bukan ajarannya, orangnya tidak hidup tetap dalam kemerdekaan dan kebenaran. Pemimpin rohani juga bisa saja seperti itu. Karena itu tadi dikatakan tidak ada perbedaan. Barang siapa tetap tinggal di dalam kemerdekaan dan kebenaran, disitulah yang menjadi bagian yang terpenting dalam hidup orang tersebut. Sebagai seorang suami, ya kan? Sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, apa yang menjadi bagian dan fungsi kita untuk tetap hidup dalam kemerdekaan dan kebenaran? Bagaimana kita memimpin keluarga itu, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita membangun bahtera kehidupan rumah tangga itu untuk tetap ada dalam kebenaran dan kemerdekaan di dalam Kristus. Sekali lagi garis bawahi Bapak Ibu, kalau saya bilang kemerdekaan bukan berarti Anda merdeka bebas sebebas-bebasnya karena Anda adalah orang merdeka. Yang saya katakan, kalau kita hidup dalam kemerdekaan itu memiliki sebuah pengertian bahwa kemerdekaan itu harus diberikan, harus digunakan di dalam kesempatan untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba lihat di dalam ayat yang ke 25 lalu 26 dari Roma pasal yang ketiga dikatakan seperti ini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi kalau Tuhan sudah menyatakan keadilannya, perhatikan ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda dan saya sudah memiliki iman dan hidup dalam kebenaran dan kemerdekaan, maka Tuhan akan menyatakan keadilannya.
Apa itu? Ya pasti bahwa Tuhan akan mengasihi dan memberkati dan memelihara kehidupan kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang selalu atau orang-orang yang mengatakan bahwa kalau begitu kalau saya hidup dalam dosa, dalam kejahatan, meskipun saya orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah dimerdekakan, tetapi kalau saya tidak menggunakan kesempatan untuk hidup dalam kemerdekaan dan kebenaran tersebut, maka ingat Bapak Ibu bahwa Tuhan juga akan menyatakan keadilannya. Anda tahu kan, keadilannya itu kalau dinyatakan kepada dosa, kalau keadilan Tuhan dinyatakan kepada orang yang bermain-main dengan kebenaran, maka keadilannya itu akan membawa hukuman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pergunakan kemerdekaan dan kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita untuk kita pertanggungjawabkan hidup ini di hadapan Tuhan. Ingat lagu yang beberapa waktu lalu yang terkenal bahwa hidup ini adalah kesempatan, ya kan? Dan tadi saya juga bacakan bagaimana bahwa di dalam Galatia 5 ayat ke-13 tadi bahwa janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita hidup sepanjang hari, pada waktu kita ada di dalam keluarga bersama dengan suami, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, itu sebenarnya sebagai sebuah kesempatan. Itu sebenarnya sebagai sebuah kesempatan untuk mereka menikmati apa yang keluar dari kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, sebagai orang-orang yang hidup tinggal dalam kebenaran. Jangan sia-siakan. Pada waktu kita ada di kantor, pada waktu kita ada di pergaulan kita, di sosialisasi kita dengan orang luar, atau pada waktu kita berbisnis, pada waktu kita melakukan interaksi dengan orang lain, baik itu yang percaya kepada Tuhan maupun yang tidak, itu sebagai sebuah kesempatan untuk kita tetap tinggal atau menyatakan kebenaran dan kemerdekaan dalam Kristus. Sekali lagi, itu adalah kesempatan. Jangan sia-siakan. Makanya tadi dikatakan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih dalam Galatia 5 ayat yang ke-13. Kesempatan itu kita harus pergunakan di dalam kasih. Kasih Kristus yang sudah menyelamatkan kehidupan kita, kasih Kristus yang sudah mengangkat hidup kita sehingga kita diangkat dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tuhan sudah menyatakan kesempatan itu untuk kita boleh diselamatkan, untuk kita boleh diangkat dari dosa, dan akhirnya kita dimerdekakan dan dibenarkan. Tetapi ada orang-orang yang sudah dimerdekakan dan dibenarkan tidak menggunakan kesempatan hidup tetap dalam kemerdekaan dan kebenaran. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui renungan hari ini kita akan menjadi orang-orang yang tetap hidup dalam kebenaran dan kemerdekaan. Buang jauh-jauh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkan prinsip-prinsip, nilai-nilai kehidupan yang tidak sesuai dengan kemerdekaan dalam Kristus, yang tidak sesuai dengan kebenaran dalam Kristus. Tinggalkan dan tanggalkan. Hapus dalam kehidupan Anda, hapus dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena satu saat keadilannya akan dinyatakan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini Anda adalah orang-orang yang sudah dibenarkan dan Anda adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan, wujudkan, nyatakan, perlihatkan
memperlihatkan kepada semua orang, kepada diri Anda juga, kepada apa yang Anda lakukan dalam hidup Anda. Biarlah apa yang keluar dari hidup Anda itu adalah ciri-ciri orang yang sudah dimerdekakan dan orang yang tetap hidup dalam kebenaran. Amin. Saat ini Anda mungkin melihat atau menyaksikan atau menikmati atau mengikuti ibadah ini dengan suami, dengan istri, dengan anak. Coba istri dan suami atau anak di samping Anda tuh dengar gitu kan, atau lebih baik saya akan menyatakan, saya akan tetap hidup dalam kebenaran dan kemerdekaan, Ma atau Pak gitu ya, atau siapalah yang Anda ada di samping kanan kiri, Ucok gitu ya, Putet atau kalau orang Chinese Nyo gitu ya, atau siapalah gitu ya. Berjanji kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda, terlebih dahulu orang-orang yang selalu ada hidup di tengah-tengah Anda, ya kan, yang menyaksikan hidup Anda, yang saat ini Anda beribadah. Biarlah Anda sebagai seorang suami, Anda sebagai seorang istri adalah orang-orang yang selalu menyatakan bahwa hidup Anda tampil sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dan sudah dibenarkan, bukan tampil sebagai orang-orang yang lupa bahwa Anda menggunakan kesempatan demi kesempatan hidup dalam dosa atau hidup dalam ketidakbenaran dan hidup menyia-nyiakan kemerdekaan dalam Kristus. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, atau sebagai siapapun Anda saat ini, ingatkan kepada mereka, ingatkan kepada pasangan Anda, ingatkan kepada anak Anda, ingatkan kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Mari ayo berjuang untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kemerdekaan. Amin. Kalau Anda siap untuk tetap hidup dalam kebenaran dan kemerdekaan, saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai, Tuhan akan melindungi kehidupan Anda, Tuhan akan senantiasa menuntun hidup Anda, seperti Anda ada dalam tangan yang perkasa, seperti Anda ada dalam rancangan yang sempurna, seperti Anda akan menikmati kehidupan demi kehidupan yang penuh dengan sukacita dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari sebagai anak-anak Tuhan kita tidak menyanyiakan kemerdekaan dan kebenaran yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan ini, tapi bersyukur, hargai, hormati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seberapa jauh Anda masih tetap menghargai dan menghormati akan kemerdekaan dan kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam hidup Anda selama ini. Saat-saat seperti ini, mari tetap taruh satu pengharapan, taruh satu penghargaan, taruh satu penghormatan yang besar akan kemerdekaan dan kebenaran yang sudah Tuhan berikan. Ya kan? Jangan Tuhan yang sudah turun ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita, lalu kita menyia-nyiakan kemerdekaan dan kebenaran yang sudah Tuhan berikan. Pak, susah, Pak, nggak gampang. Iya, tapi ada kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan tadi kan, yang sudah saya katakan. Karena itu hiduplah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, hiduplah senantiasa mau tunduk kepada otoritas kuasa Roh Kudus setiap hari, setiap saat. Hiduplah dalam kuasa Roh Kudus untuk tetap ada dalam kebenaran dan kemerdekaan Kristus. Amin. Kiranya Anda semakin bertumbuh dalam pengenalan kepada Kristus, Anda semakin sungguh-sungguh dalam pengenalan kepada Kristus, dan orang-orang yang ada di sekitar Anda akan menikmati bahwa Anda menggunakan kesempatan demi kesempatan itu untuk hidup dalam kemerdekaan dan kebenaran Kristus, sehingga mereka menikmati buah yang manis, mereka menikmati buah yang luar
biasa nih suami saya, luar biasa nih istri saya, luar biasa nih anak saya, luar biasa nih bos saya, luar biasa nih karyawan saya, luar biasa nih orang yang percaya kepada Kristus karena tetap hidup dalam kemerdekaan dan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama berdoa Bapak Ibu. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, syukur ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari datang kepada Dia. Oh haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa. Kami mau bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu yang datang kepada kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang sudah dibenarkan, orang yang sudah dimerdekakan. Tetapi biarlah Tuhan kemerdekaan dan kebenaran itu akan senantiasa menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami, setiap hari, setiap saat, dimanapun kami berada. Biar kami tetap hidup dalam kemerdekaan dan kebenaran. Kami tidak menjadi batu sandungan, kami tidak menjadi cemooh buat orang lain, tetapi biarlah kehidupan kami menjadi berkat. Biarlah kehidupan kami terus boleh diperbaharui, kehidupan kami terus boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, karena kuasa Roh Kudus-Mu yang mengalir dan memenuhi kehidupan kami itu akan memperlengkapi kami untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Pengurapan kuasa Roh Kudus mengalir atas setiap umat Tuhan yang saat ini mengikuti atau menyaksikan ibadah ini. Bila kuasa firman-Mu akan datang dalam hidup mereka, kuasa Roh Kudus-Mu akan memenuhi hidup mereka, mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat semua hamba-hamba Tuhan yang bisa melayani, memberkati, mengurapi mereka, memberkati seluruh jemaat Tuhan, umat Tuhan yang bersama-sama hadir dalam ibadah ini, memberkati dalam anugerah kasih karunia-Mu, kuat kuasa-Mu terus menyertai hidup mereka, langkah-langkah hidup mereka, iman mereka akan semakin diperlengkapi di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka menikmati berkat-berkat yang besar, berkat-berkat yang luar biasa mengalir di tengah-tengah hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila hidup mereka adalah hidup orang-orang yang tetap dalam kebenaran dan kemerdekaan. Syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan. Mari jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, angkat tangan di hadapan Tuhan, arahkan imanmu hanya kepada Dia. Dari sana sumber berkat dalam kehidupanmu. Karena itu saat ini terimalah berkat, karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Kiranya engkau senantiasa tetap hidup dalam kemerdekaan Kristus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, maka apa yang kau berbuat akan selalu berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita di awan-awan. Mari semua. Thank you.